Hey pemirsa, ketemu lagi di VOA Pop News dari Washington DC bersama saya Ian Umar. Dan saya Dibi Ismail Patlis. Pemirsa, selama 30 menit ke depan kita akan menemani pemirsa dengan berbagai liputan yang inspiring, menginspirasi dan tentu saja menghibur. Benar, kita akan mengajak pemirsa ke New York City. Bayangin aja, Asik. New York nih. Kali ini kita akan ketemu dengan seorang digital artist namanya Pinot Ihwandardi. Dan ini orang Indonesia ya? Orang Indonesia. Yang bekerja di sebuah perusahaan marketing di New York City. Iya. Ini namanya Pinot ya, bukan Pino. Saya tahu Agak-agak kayak wine gitu namanya. Noah. Tapi Pinot ini seru banget ceritanya. Dia itu berawal dari sering-sering posting video digital miliknya ke sebuah platform social media. Terus akhirnya sebuah perusahaan mengontak dia, menawari kerja dan akhirnya pindah ke New York. Keren banget ya. Keren ya? Langsung aja kita simak pemirsa Pinot Ihwandardi. Tahun 2013 saya mulai ngoprek Vine, video 6 detik dari Twitter. Saya bikin animasi, bikin stop motion di situ, eksperimen segala macam. Terus-terusan sampai akhirnya ada digital agency di New York yang tertarik dengan karya saya, dan saya di hire sebagai artis, dikontrak sampai tahun 2014. Kemudian mereka menawarkan untuk jadi full employment, yang artinya kita harus pindah dari Kuwait ke sini, ke New York. Tawaran ya kita terima aja sebagai bentuk tantangan baru. Kalau dulu di TV sifatnya lebih seperti konseptor dari jauh, kemudian melemparkan ke bagian produksi. Kalau sekarang dari ide, gagasan, sampai kemudian produksi ditangani sendiri, sampai kemudian ketemu dengan klien, ngobrolin tentang ide, konsep segala macam, bahkan saya produksi juga berhubungan langsung dengan klien. Kebetulan yang menarik selama saya alami selama kerja di luar, terutama pada saat di Kuwait, mereka seperti kayak yang mendapatkan fakta baru. Kalau mereka ngomongin orang kreatif, mereka biasanya berpikirnya orang-orang barat atau minimal orang Amerika untuk pekerjaan kreatif seperti agensi, digital agency, advertising. Tapi begitu mereka melihat orang Indonesia dengan salary yang nggak semahal orang Amerika, mereka bisa mendapat kualitas yang kadang jauh lebih bagus daripada orang Amerika itu sendiri. Somehow itu sangat berpengaruh, terutama dari segi crafting ya, karena kita biasa melakukan segalanya itu manual. Saat di Indonesia ya ngakalin lah dalam tanda kutip, apa-apa diakalin, sehingga mereka mendapatkan kayak ada fresh idea yang tadinya buat mereka itu susah atau challenging atau malah mungkin nggak mungkin, ternyata masih mungkin. Kita bakal sering nemu kejutan-kejutan yang itu bagus gitu loh sebenarnya buat kita sendiri, sehingga kita bisa adaptasi cepat, adjustment yang cepat dengan berbagai budaya. Karena dimanapun juga kita tinggal dimanapun tuh harus menemukan kejutan-kejutan itu supaya kita punya sudut pandang yang berbeda. Itu dia tadi Pinot tuh, hasil kerja kerasnya termasuk keberuntungan juga loh, dari sekedar posting digital video buatannya dia sendiri, kemudian ditawari kerjaan, pindah deh ke New York. Nah, seru kan pemirsa? Jangan kemana-mana, kita ada informasi lainnya. Kita akan berkunjung ke sebuah kedai teh Indonesia di Ohio di Amerika. Dan juga ada informasi mengapa majalah Playboy memutuskan untuk tidak mempublikasikan lagi foto-foto tanpa busana. Ini berita nih. Iya, jangan-jangan udah insaf.